Jelang konser 8 dekade, April DA7 ikut latihan dengan Rhoma Irama dan Soneta Group. Di balik panggung megah konser 8 dekade Sang Raja Dangdut, ada satu momen latihan yang justru menarik perhatian banyak mata. Menjelang konser 8 dekade Rhoma Irama yang digelar di Cirebon, muncul kabar bahwa April DA7 ikut menjalani latihan bersama langsung dengan sang legenda. Kabar ini cepat menyebar, memicu rasa penasaran publik tentang peran sebenarnya April di konser tersebut. Namun, di tengah antusiasme, muncul pula berbagai spekulasi yang perlu disikapi secara hati-hati. Latihan tertutup yang akhirnya terungkap. Beberapa hari sebelum konser digelar, terkonfirmasi bahwa April DA7 memang hadir dalam sesi latihan bersama dengan Rhoma Irama. Informasi ini tidak muncul dari gosip semata, melainkan dari dokumentasi internal yang beredar terbatas di lingkungan tim produksi konser. Dalam latihan tersebut, April terlihat mengikuti arahan musikal secara langsung, mulai dari penyesuaian tempo hingga karakter vokal yang khas Soneta Group. Tidak ada gestur berlebihan, suasananya justru tampak serius dan penuh konsentrasi, layaknya proses profesional menjelang konser besar. Kehadiran April di sesi ini menandakan bahwa dirinya memang dilibatkan secara resmi dalam rangkaian persiapan, bukan sekadar tamu dadakan. Dari sini, publik mulai membaca bahwa ada peran tertentu yang sedang dipersiapkan. Dan dari fakta ini pun, cerita pun mulai berkembang ke arah yang lebih luas. Isu kedekatan khusus dengan Rhoma Irama. Seiring tersebarnya kabar latihan bersama, muncul bisik-bisik yang menyebut April memiliki kedekatan khusus dengan Rhoma Irama. Narasi ini berkembang di media sosial, terutama karena tidak semua penyanyi mendapat kesempatan latihan langsung seperti itu. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa April dianggap sebagai sosok yang diproyeksikan lebih jauh oleh pihak Soneta. Namun hingga saat ini, tidak ada pernyataan langsung dari Rhoma Irama maupun manajemen yang menguatkan asumsi tersebut. Perlu dicatat, latihan bersama dalam konser besar seringkali bersifat teknis dan kontekstual, bukan selalu mencerminkan relasi personal atau rencana jangka panjang. Isu ini pun masih bergerak di wilayah dugaan, dan cerita berikutnya justru menambah lapisan baru. Peran April dikaitkan dengan segmen spesial konser ini. Dari penelusuran yang ada, keterlibatan April disebut berkaitan dengan segmen khusus dalam konser 8 dekade ini. Segmen tersebut dirancang sebagai pertemuan lintas generasi, menghadirkan penyanyi muda dengan karakter vokal yang dinilai sejalan dengan warna dangdut klasik. April DA7 masuk dalam kriteria itu. Pengalamannya di panggung kompetisi, ditambah kekuatan vokal yang stabil, dianggap mampu mengisi ruang tersebut tanpa menggeser esensi konser utama yang tetap berfokus pada Rhoma Irama. Fakta ini memperjelas bahwa kehadiran April bukan tanpa konsep. Ia hadir sebagai bagian dari narasi besar konser, bukan sekadar pengisi waktu. Namun, justru dari sinilah spekulasi lain kembali bermunculan. Dugaan April akan jadi simbol regenerasi Soneta Group. Sejumlah pihak mulai mengaitkan keterlibatan April dengan isu regenerasi di tubuh Soneta Group. Ada anggapan bahwa April sedang diperkenalkan sebagai representasi generasi penerus dangdut klasik. Narasi ini berkembang cepat, karena konser 8 dekade dipandang sebagai momen reflektif perjalanan Rhoma Irama. Dalam konteks itu, kehadiran penyanyi muda sering dimaknai lebih jauh dari sekadar kolaborasi panggung. Namun sampai saat ini, tidak ada pernyataan resmi yang menyebut April sebagai bagian dari rencana regenerasi tersebut. Semua masih berada pada ranah interpretasi publik terhadap simbol dan momentum. Dan ketika simbol dibaca terlalu jauh, muncul pula spekulasi lain yang tak kalah ramai. Respons April DA7 yang terukur dan profesional. Menariknya, April sendiri memilih bersikap tenang. Dalam beberapa kesempatan terbatas, ia hanya menyampaikan rasa hormat dan kebanggaan bisa belajar langsung dengan Rhoma Irama. Tidak ada klaim berlebihan, tidak ada pernyataan yang mengarah pada spekulasi publik. April lebih banyak menekankan proses latihan sebagai pengalaman berharga, terutama dalam memahami filosofi dangdut yang dibangun Rhoma Irama selama puluhan tahun. Sikap ini memperlihatkan profesionalisme sekaligus kehati-hatian. April seolah sadar
bahwa setiap kata bisa ditafsirkan lebih luas dari maksud aslinya. Namun justru sikap diam ini memicu tafsir berikutnya di luar kendali dirinya. Spekulasi porsi tampil yang lebih dominan. Di kalangan penggemar, mulai muncul dugaan bahwa April akan mendapatkan porsi tampil yang cukup dominan di konser tersebut. Ada yang menyebut durasi khusus, bahkan duet yang lebih panjang dari artis tamu lainnya. Rumor ini belum bisa diverifikasi. Hingga mendekati hari H, susunan detail penampilan masih dijaga ketat oleh pihak penyelenggara. Dalam konser besar seperti ini, perubahan teknis bisa terjadi hingga menit terakhir. Yang perlu digarisbawahi, dugaan soal durasi dan dominasi panggung seringkali lahir dari ekspektasi penonton, bukan dari informasi resmi. Dan disinilah pentingnya menarik garis antara harapan, spekulasi, dan kenyataan. Jika seluruh potongan fakta dan rumor disusun berdampingan, satu hal menjadi jelas. Keterlibatan April DA7 dalam latihan bersama Rhoma Irama adalah fakta yang tak terbantahkan. Ia memang dilibatkan, dipersiapkan, dan diberi ruang dalam konser bersejarah ini. Namun makna di balik keterlibatan itu masih terbuka untuk berbagai tafsir. Apakah ini sekadar kolaborasi satu panggung, simbol lintas generasi, atau bagian dari narasi yang lebih panjang? Semua belum bisa disimpulkan. Dalam dunia musik, terutama dangdut dengan sejarah dan figur sebesar Rhoma Irama, setiap langkah kecil bisa dibaca besar. Disinilah publik perlu menunggu, bukan menebak terlalu jauh sebelum panggung benar-benar berbicara. Menurut kamu, apakah keterlibatan April DA7 ini murni kolaborasi konser, atau sinyal sesuatu yang lebih besar ke depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan perkembangan berikutnya dari dunia dangdut.